Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wininila Wisudawati. Saya merupakan dosen atau tenaga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Jakarta dengan NIDN 0328058902. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT-PT ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan melalui video pengajaran. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan kegiatan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi Indonesia. Serta mahasiswa juga diharapkan mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. CPMK pada mata kuliah ini terdapat 3 CPMK yang terbagi dalam 16 pertemuan dengan materi pembelajaran meliputi pengertian sejarah riset dalam psikologi pendidikan, perkembangan kognitif dan juga bahasa, perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial, variasi individu, keberagaman sosial-kultural, pelajar yang luar biasa, pendekatan perilaku dan kognitif sosial, pendekatan pemrosesan informasi, proses kognitif kompleks, pendekatan konstruktif sosial, motivasi pengajaran dan pembelajaran, serta pengelolaan kelas dan juga tugas kunjungan sekolah, di mana nantinya mereka akan melakukan interview dan observasi, kemudian nantinya membuat laporan dan melakukan presentasi ilmiah berdasarkan hasil laporan yang sudah mahasiswa buat. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu bersifat tatap muka secara virtual melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet, dan secara tidak langsung mahasiswa juga melakukan pembelajaran melalui LMS, e-learning, mercubuana.ac.id. Kemudian, penyampaian materi dalam mata kuliah ini dilakukan melalui buku, modul pembelajaran, dan juga PowerPoint yang biasanya diberikan dalam setiap pertemuan. Adapun interaksi yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah melalui kuis dan forum yang juga diberikan setiap pertemuan dalam tiap minggunya melalui platform LMS e-learning mercubuana.ac.id. Mahasiswa juga dapat bertanya dan berdiskusi langsung saat pertemuan virtual melalui Zoom Meeting atau Google Meet ataupun diskusi melalui WhatsApp Group. Asesmen yang dilakukan yaitu melalui tugas besar 1 yang biasanya dikumpulkan oleh mahasiswa di pertemuan ke-5 dan juga tugas besar 2 yang dikumpulkan di pertemuan ke-12 serta UAS atau ujian akhir semester yang biasanya dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu metode project based learning, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisa teori yang dipelajari dengan menjelaskan contoh kasus-kasus yang ada di kehidupan sehari-hari, lalu mengaitkannya dengan teori. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan praktik role play atau psikodrama dengan pengajaran yang positif, serta mampu mengaitkan kegiatan observasi dan juga wawancara yang sudah dilakukan dengan teori psikologi pendidikan yang telah mahasiswa pelajari. Demikian, selamat menyaksikan video pembelajaran dengan materi perkembangan sosioemosional dan konteks sosial, di mana meliputi teori ekologi Bronfenbrenner, teori perkembangan Erikson, konteks sosial perkembangan, dan juga pengembangan sosio-emosional dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi ya di pertemuan kita di mata kuliah psikologi
pendidikan. Adapun agenda kita hari ini adalah presentasi ya, dan juga tanya jawab. Oke, bisa langsung saya mulai ya. Saya izin share screen. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah? Aman? Sudah ya? Oke, Bu. Terlihat, Baik. Bu. Baik, hari ini kita akan membahas mengulas materi terkait dengan perkembangan sosioemosional dan konteks sosial ya. Oke, adapun materi kita pada hari ini CPMK 1-nya itu yaitu diharapkan nantinya kalian atau mahasiswa mampu menganalisa teori yang dipelajari dengan menjelaskan contoh kasus sehari-hari ya dan mengaitkannya dengan teori. Kemudian adapun sub CPMK-nya yaitu CPMK 3 di mana nantinya diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan sosioemosional dan konteks sosial, di mana di situ nanti meliputi teori ekologi Bronfenbrenner, teori perkembangan Erikson, kemudian ada konteks sosial perkembangan dan juga perkembangan sosioemosional ya. Oke, kita mulai dulu dengan teori ekologi. Nah, teori ekologi ini pertama kali dikemukakan oleh si Uri Bronfenbrenner ya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang si Bronfenbrenner ini ya. Jadi sebenarnya dia itu adalah ahli psikologi ya dari Cornell University Amerika Serikat, di mana dia mengemukakan terkait perkembangan manusia yang ternyata dapat dipengaruhi oleh konteks lingkungan begitu ya. Kemudian juga ternyata juga ada hubungannya begitu ya secara resiprokal antara lingkungan dengan individu yang nantinya itu akan bisa membentuk perilaku dari si individu tersebut. Oke. Nah, seperti apa si teori Bronfenbrenner ini? Jadi, Bronfenbrenner ini mengemukakan ada 5 ya, tipe ekosistem. Yang pertama itu ada mikrosistem, yaitu adalah bagian yang paling dalam ya dari suatu sistem. Kemudian makin keluar itu ada mesosistem, keluar lagi ekosistem, makin luas lagi makrosistem, dan akhirnya ditutup dengan si kronosistem itu, gitu ya. Nah, kemudian apa sih mikrosistem itu ya? Bagian terkecilnya. Jadi dalam siklus atau dinamika seseorang, individu itu Eee, dipengaruhi oleh yang pertama adalah mikrosistem, di mana itu adalah ekosistem terkecil ya, yang atau lingkungan yang paling dekat oleh suatu individu. Misalkan, keluarga terdekat ya, orang tua, apa namanya, kemudian kakak adik gitu ya, kemudian juga teman sebaya di sekolah, teman main di tingkat RT RW dan lain sebagainya. Kemudian makin keluar itu ada yang dinamakan, mesosistem ya, di mana di situ terbentuk nih interaksi-interaksi antara mikro-mikrosistem tadi, seperti permasalahan-permasalahannya ya, dinamika-dinamikanya di situ nanti akan, terlihat di situ. Seperti misalkan pengalaman kalian gitu ya, di rumah gimana sih, di sekolah bagaimana sih, dan di lingkungan pertemanannya nanti lebih besar dan lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga itu ada yang dinamakan ekosistem ya, yaitu di mana, sistem sosialnya tuh pastinya akan lebih besar ya, di mana seorang individu itu bisa, eee, tidak terlibat ya secara langsung, tapi berpengaruh gitu ya terhadap pengembangan dari karakter anak. Misalnya, ada anak, punya orang tua yang sibuk banget gitu ya kerjanya gitu ya, jadinya dia nggak punya waktu lebih nih untuk anak-anaknya. Nah, biasanya anak nggak bisa tuh langsung merasakan adanya hubungan langsung dengan orang tua dan itu pastinya akan punya pengaruh tersendiri ya pada anak. Kemudian, makin besar lagi itu ada yang dinamakan dengan makrosistem, yaitu adalah lapisan terluarnya sebenarnya. Contohnya apa?
ya terkait rules ya, peraturan dari negara, pemerintah, ada adat istiadat dari agama, dari hukum dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ditutup dengan kronosistem ya. Kronosistem itu yang paling luar itu. Nah, itu mencakup terkait pengaruh-pengaruh dari lingkungan dari waktu ke waktu dan ini juga yang terkait dengan cara-caranya bagaimana untuk mempengaruhi si perkembangan atau perilaku dari seseorang gitu ya. Misalkan apa? Gadget, internet. Kalian sekarang udah terpapar sosmednya macam-macam ya, apa X, Instagram, WhatsApp grup dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya berpengaruh nggak ke kita ya, ke individu? Pastinya berpengaruh ya. Oke, next. Kalau tadi kita bicara terkait si ekosistem, kalau sekarang kita bicara terkait teori Erikson. Ada yang masih ingat terkait teori, ini teori perkembangan ya teman-teman ya, terkait teori perkembangan Erikson, itu dia mengemukakan terkait dengan psikososial development ya, di mana ada tahapan-tahapan psikososial ya, yang awalnya itu pastinya disebut sebagai suatu apa namanya, krisis dalam hal kepribadian, pokok pikiran ya, dan hal-hal lain ya yang pastinya nantinya akan berpengaruh dengan tahapan perkembangan kita ya sebagai seorang individu. Nah, terus apa-apa aja di sini kalian bisa lihat ya. Di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tahapan psikososial ya. Dan itu dimulai dari 0 tahun loh. Individu itu ada di dunia ya. Kalau kita lihat di situ, ya saya jelaskan secara garis besarnya aja ya. Di situ ada basic trust dan basic mistrust ya. Jadi dari bayi itu udah tahu nih bayi ya, mana sih tempat yang aman buat saya, mana orang yang bisa memberikan saya, apa namanya, rasa aman dan lain sebagainya itu udah tahu tuh di situ. Nanti versusnya yang nggak dia percaya ya atau mistrust. Kemudian yang kedua itu ada autonomi atau versus shame and doubt. Jadi di sini 1 sampai 3 tahun ini anak sudah mulai apa namanya, berhadapan dengan mandiri apa enggak nih, banyak keraguan apa enggak nih gitu ya. Misalkan dulu kalian waktu masih kecil, apa namanya, mau apa dilarang dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan mempengaruhi nggak dengan si autonomi kalian, kemandirian? Jadi makin takut dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadinya akan mempengaruhi juga. Kemudian inisiatif versus guilt ya, itu di 3 sampai 6 tahun, biasanya di TK sampai dengan sebelum masuk sekolah dasar ya, SD. Di sini anak udah mulai tuh inisiatif gitu ya, mulai mau coba kegiatan baru, tapi balik lagi kalau misalkan terlalu banyak dilarang, itu dia akan bergelut juga dengan rasa bersalah, "Ini udah bener belum ya aku?" Dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pas remaja, pas SD mau ke remaja ini ada industri versus inferiority ya. Di sini anak sudah mulai harus belajar nih ya, terkait keterampilan budaya, kemudian gimana sih kalau misalkan aku dihadapkan dengan situasi di mana aku nggak bisa dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian identity versus identity confusion. Di sini udah mulai remaja nih. Makanya ada yang dibilang remaja itu adalah masanya, kita mencari jati diri gitu ya. Di situ kita mulai cari tahu gimana sih biasanya modeling ya, kalau kakakku lagi dihadapkan dengan situasi ini dia kayak gimana, gitu ya. Kalau misalkan, mama papaku lagi di situasi ini, mereka gimana. Itu biasanya kita imitasi tuh dari si orang-orang terdekat kita gitu ya. Kemudian pada saat dewasa awal, itu ada yang dinamakan intimacy versus isolation. Udah mulai komitmen nih gitu ya. Kalau yang dari pubertas kan sebenarnya udah mulai suka-sukaan gitu ya, yang udah pacaran siapa? Di sini udah mulai nih ada intimacy.
berusaha membuat komitmen ya dengan orang lain. Kalau misalkan nggak berhasil jadinya overthinking gitu ya. Apa namanya juga sedih-sedih sendiri dan lain sebagainya. Kemudian di dewasa madya atau dewasa tengah itu ada yang namanya generativity versus stagnation ya. Di mana di sini masanya orang dewasa yang mulai peduli nih dengan kemapanan ya. Sama halnya nanti kalian kalau sudah dewasa tengah, udah lulus kuliah, nyari kerja, mau dong punya karirnya yang bagus, gajinya yang gede, 2 digit gitu ya ibaratnya. Baru lulus langsung pengennya yang 2 digit nggak mungkin lah ya. Tapi ke sana kan arahnya gitu ya. Kemudian juga takut juga dengan stagnation, kalau stuck karirnya atau dalam kehidupan percintaannya misalkan gitu ya, itu juga akan mempengaruhi seorang individu. Kemudian terakhir adalah integrity versus despair, ini biasanya ada di dewasa akhir ya, nenek kakeknya gitu ya. Nah ini udah mulai nih, udah bisa belum mulai menerima hidupnya sekarang gitu ya, misalkan yang udah mulai pensiun, ditinggal sama orang tersayang gitu ya, eee, dan lain sebagainya. Jadi memang di sini diperlukan wisdom ya, atau kebijaksanaan di sini. Oke. Pola asuh itu juga ada ya yang dinamakan parenting style kalau di psikologi bilangnya. Jadi pola asuh ini, teori pola asuh ini ada, karena ya balik lagi ya, masing-masing anak itu kan tumbuh dengan dalam keluarga yang beda-beda gitu ya. Ada yang, keluarganya itu bisa mengasuh anaknya dengan baik dan benar, sesuai pola parenting yang baik gitu ya. Ada juga kan beberapa ya orang tua yang mungkin secara tidak sadar atau sadar bersikap kasar, mengabaikan anak, atau mungkin dari keluarga yang divorce gitu ya, bercerai, terpisah gitu, atau mungkin ada satu anak dengan siapa, tinggalnya, kemudian juga satu anaknya lagi terpisah gitu ya, dengan yang, keluarga lainnya. Ada juga, anak dengan ekonomi yang berkecukupan, ada juga yang memang dia punya kendala ekonomi, gitu ya, dinamikanya macam-macam. Jadi pastinya hal-hal tersebut juga akan mempengaruhi, eee, perilaku ataupun sifat dari individu tersebut nantinya. Ini ada 4 eee, pola parenting penting ya, dasar lah kalau saya bilang. Ada authoritarian, otoritatif, neglectful, dan indulgen, ya. Mana pola parenting yang sebenarnya sesuai, yang paling baik menurut kalian? Coba bersuara yuk, mana yang paling baik? Authoritarian, otoritatif, neglectful, atau indulgence? Saya mau tanya dulu. Nggak ada yang mau milih? Nggak ada. Oke, saya jelasin ya. Jadi kalau authoritarian itu sifatnya adalah dikit-dikit menghukum gitu ya, kalau nggak sesuai dengan, apa namanya, kemauan dari si, orang tuanya. Jadi sifatnya adalah satu arah, instruksi, instruksi, dan instruksi, begitu ya. Jadi sebenarnya pola parenting ini sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian, authoritative parenting. Nah, ini merupakan pola asuh yang dapat dikatakan positif ya. Dia mendorong anak untuk lebih independen, tapi masih bisa membatasi dan juga mengontrol tindakan-tindakan anaknya, gitu ya. Sangat menjunjung tinggi pola komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan neglectful ya, di mana, sebenarnya orang tua ini tidak terlibat aktif dan juga nggak peduli sih sebenarnya sama anaknya, yang penting, apa namanya, anaknya kelihatan hidup aja gitu ya, nggak masalah jadinya. Yang penting, apa namanya, kelihatannya anaknya ada gitu ya, tapi dia nggak terlalu peduli gitu ya akan kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian indulgen parenting. Kalau ini orang tuanya sangat-sangat terlibat,
di kehidupan anaknya, tapi nggak banyak memberikan batasan atau kekangan. Jadi ya udah, di-ler aja gitu ibaratnya ya, anaknya mau apa ya udah gitu. Bagus nggak menurut kalian? Kurang bagus ya? Yang paling bagus memang itu adalah authoritative parenting. Misalnya anak-anak dari keluarga yang divorce, atau mungkin memberikan dampak yang kompleks terhadap anak. Tapi makin ke sini, mungkin saya juga, konseling juga ya, praktisi psikologi juga, konseling juga biasanya gitu ya. Nggak semua juga keluarga yang bercerai itu memberikan dampak yang negatif ya kepada seorang anak. Kalau asal dengan catatan kedua belah pihak itu masih bisa suportif demi kepentingan anak gitu ya. Jadi menekan egonya masing-masing dan lain sebagainya. Kemudian, faktor-faktor lainnya itu terkait usia anak, kemudian apalagi nih, kekuatan dan kelemahan anak saat perceraian gitu ya. Status sosial ekonomi juga dan pelaksanaan fungsi keluarga setelah perceraian ini yang maksud saya ya, pelaksanaan fungsi keluarga. Kemudian pentingnya juga support system gitu ya. Ada nggak, apa namanya, saudara kandungnya, teman dekatnya, bestinya gitu ya, gurunya gimana, dosennya gimana gitu ya. Bisa nggak jadi support system yang baik untuk menciptakan hubungan yang positif ketika anak ini membutuhkan, pendampingan ya untuk menghadapi keadaan yang mana sebenarnya dia nggak mau kan sebenarnya gitu ya, untuk orang tua yang bercerai. Oke, kemudian juga ada variasi etnis dan sosial ekonomi dalam keluarga ya. Ya, itu tadi ya, jaringan kerabat, level pendapatan dan pendidikan, kemudian juga apa, ya pastinya untuk, level ekonomi itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kemudian hubungan sekolah dan keluarga, ini juga, pada dasarnya hubungan sekolah dan keluarga itu pastinya mempunyai kontribusi yang cukup penting ya dari, apa namanya, pembentukan karakter dari, si anak sendiri. Dengan cara yang pertama misalkan nih menyediakan bantuan untuk keluarga, berkomunikasi, ajak orang tua untuk menjadi relawan, kemudian juga melibatkan, keluarga ya sebagai partisipan dan juga mengorganisasikan kerjasama dengan komunitas. Kalau ini dengan lingkup yang lebih besar ya. Kemudian juga, apa namanya, pengaruh dari teman sebaya juga sangat misalnya anak-anak dari keluarga pengembangan, sosio-emosional juga ya. Di sini, dikatakan memang untuk perkembangan sosial sendiri itu adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Saya nggak akan banyak berbicara di sini, di part ini, langsung aja ya ke sini ya. Tahap perkembangannya apa aja, ya. Yang pertama adalah perkembangan sosio-emosional masa kanak-kanak. Ini terkait dengan relasinya bagaimana nih dengan keluarga, ya. Bagus nggak komunikasinya? Kalau kita kesulitan, si anak kesulitan, orang tuanya gimana, gitu ya. Bantuin enggak, didengerin enggak anaknya, gitu ya. Kemudian relasi saudara kandung dan urutan kelahiran, itu juga berpengaruh ya. Ada teorinya gitu loh. Gimana sih biasanya dominannya, karakternya anak tunggal, anak sulung kayak apa, anak tengah seperti apa, anak bontot juga seperti apa gitu, itu ada sebenarnya. Kemudian juga relasi teman sebaya yang tadi ya. Kemudian pengembangan sosio-emosional masa remaja ya. Nah ini untuk masa remaja sendiri pastinya dominannya itu adalah perasaan ya. Ya mulai suka-sukaan, mulai pacaran gitu ya. Di sini kan kalau dikatakan, rasa cinta, sedih, khawatir, kemudian sudah mulai ada impuls atau dorongan gitu ya, dorongan untuk melakukan sesuatu, entah motivasi berprestasi kah, atau dorongan, libido ya. Karena kan memang kalau untuk remaja sendiri kan udah mulai tuh ya, untuk perilaku seksualnya juga sudah mulai aktif gitu. Kemudian persepsi atau pengamatan tentang apa yang membangkitkan emosi. Ya, itu tadi terkait, apa namanya, penjelasan ya, terkait materi, tentang perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Yuk, saya buka nih pertanyaannya.
Raska gimana Raska? Hmm, cuma mau nanya, bukan tadi kan ada 4 cara pola asuh ya Bu ya. Kan Mm-mm. ada yang otoriter, ada yang otoritatif. Misalkan ada orang tua yang memakai pola asuh otoriter, apakah orang tua itu bisa diubah pola asuhnya? Mungkin dia bisa merubah caranya Bu, kayak jadi otoritatif atau neglect gitu tadi Bu. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Raska. Thank you Raska atas pertanyaannya. Intinya adalah mau atau tidak dulu. Kalau misalkan bisa nggak Bu pola parentingnya itu dirubah, itu bisa banget. Oleh karena itu, makanya ya, that's why ada yang namanya ilmu psikologi. Di mana ilmu psikologi itu adalah mempelajari tentang perilaku. Beda ya, ada yang dinamakan perilaku, ada yang dinamakan juga terkait dengan kepribadian atau watak. Kalau watak atau kepribadian itu agak sulit nggak diubah? Sulit ya. Kalau perilaku bisa nggak diubah? Bisa ya, karena itu bisa dipelajari. Gitu ya Raska. Jadi kalau misalkan bisa nggak Bu sebenarnya diubah? Bisa asal mau. Karena apa? Karena bisa dipelajari. Gitu ya Raska ya. Oke, satu pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya deh Bu, Ya, izin nanya. silakan Noval. Kan apa ya, kan pola parenting zaman sekarang tuh banyak anak-anak SMP atau SMA kan udah dibiarin bawa motor ya Bu ya ke sekolahnya oleh orang tuanya. Nah, kan sebenarnya perilaku tersebut kan nggak baik ya Bu ya, karena kan anaknya kan belum punya SIM, belum ada Mm-mm. KTP juga, dia cuman sekedar bisa aja tapi mungkin rasa tanggung jawabnya itu kan belum ada ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu cara berubah pola parenting yang seperti itu? Mungkin kan alasan dari orang tuanya juga, ah biarin dah, biar mereka bisa mandiri. Kan biasanya ada alasan yang seperti itu, Bu. Nah, mengubah perilaku parenting yang seperti itu bagaimana ya, Bu ya? Oke, thank you ya pertanyaan Noval. Ya, pastinya balik lagi kita akan ke kesadaran dulu ya orang tuanya ya. Karena mungkin ngapain yang lain larang orang saya merasanya itu nggak masalah kok gitu ya. Toh nanti kalau udah kecelakaan baru gitu ya, amit-amit gitu ya. Ya balik lagi ke kesadaran. Kemudian dari mana kita bisa masuknya? Pastinya butuh stakeholder lain ya, entah dari pihak sekolah, dari parenting class, ataupun apa, misalkan layanan konseling yang memang bisa disediakan ya oleh sekolah ataupun lembaga-lembaga lain yang terkait. Gitu ya, Naufal ya. Oke, kalau begitu ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, berarti tadi ada berapa parenting style? Yuk, ngomong. Berapa aja? Satu, Aduh, otoritatif, otoritatif, otoriter, atau otoritatif, otoriter, iya betul. neglect, apalagi ya lupa Bu. Betul. Dan juga yang lain? Indulgen, ya. Oke, thank you ya, Raska. Ya, langsung bisa lulus skripsi kayaknya sebelum sini ya. Oke. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, izin saya tutup ya untuk apa namanya pertemuan kita pada hari ini. Selamat malam semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.